Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inatul Fadilah dari Ekonomi Syariah D. Ingin membahas tentang sumber-sumber ekonomi 3 atau ekonomi politik 1, yang membahas 1 tentang perdagangan, 2 tentang transaksi mata uang asing, yang ketiga tentang kurs pertukaran mata uang. Perdagangan merupakan arti dari perdagangan dari secara umum, pedagang dapat diartikan sebagai pekerjaan memberi barang atau suatu tempat dan menjual barang dari suatu tempat yang lain untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diberi penjelasan tentang dagang adalah pekerjaan yang berhubungan dengan penjual atau pembeli untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan dalam pengertian ekonomi, dagang adalah pembuatan perantaraan antara produsen dan konsumen. Pengertian lain tentang perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli dengan maksud memperoleh keuntungan melibatkan dua negara atau lebih. Keuntungannya yang ingin dicapai tidak saja keuntungan finansial, tetapi juga promosi, persaingan usaha, atau keuntungan lain. Yang kedua, pengertian perdagangan yang kedua, ruang lingkup perdagangan, yaitu ada 5. 1. Penjual beli internasional atau ekspor impor yang diawali dengan perjanjian atau kontrak-kontrak kesepakatan dalam jual beli secara eksklusif. Yang ke-B, kegiatan di lingkungan perdagangan, misalnya surat berharga atau kredit perbankan. C. Perangkat peraturan-peraturan yang menangani, baik peraturan yang mengatur atau larangan perdagangan. D. Asuransi untuk mencegah risiko untuk harus ditanggung. E. Pengangkutan atau transportasi, misalnya transportasi pengangkutan barang melalui laut, darat, dan udara. Sedangkan F. Mengenaan penyelesaian sengketa perdagangan melalui antitrust atau lembaga lain. Pembahasan yang kedua yaitu transaksi mata uang asing. Setiap negara memiliki mata uang yang berbeda antara satu negara dengan antara lain, sehingga muncul harga mata uang sesuatu terhadap mata uang negara lain. Harga tersebut dapat berubah-ubah setiap waktu yang disebabkan oleh banyak faktor, antara lain permintaan dan penawaran yang berkaitan dengan masalah ekspor, tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan juga tindakan spekulasi. Transaksi mata uang asing ini tidak hanya diminta oleh investor dari Indonesia, tetapi juga oleh begitu banyak pelaku pasar di seluruh dunia. Satu negara yang ada di belahan bumi utara memiliki perbedaan waktu dengan negara yang berada di belahan bumi selatan. Hal ini mengakibatkan transaksi mata uang asing berlangsung berterus-menerus selama 24 jam. Biasanya transaksi mata uang asing dilakukan pada siang hari. Jika transaksi mata uang di suatu negara sudah tutup, akan tidak transaksi di negara lain yang baru saja mulai buka. Transaksi mata uang asing ada berapa jenis sebagai berikut. 1. Transaksi forward. 2. Transaksi dual currency posten. 3. Transaksi margin. 4. Transaksi transport. Pembahasan yang ketiga ya, kurs pertukaran mata uang, yaitu nilai tukar salah satu mata uang atau kurs adalah nilai akur mata uang suatu negara terhadap negara asing lainnya. Nilai tukar valuta asing adalah harga suatu satuan mata uang dalam suatu satuan mata uang lain. Nilai tukar valuta asing ditentukan dalam pasar, yaitu pasar valuta asing, yaitu pasar tempat berbagai mata uang yang berbeda
diperdagangkan. Dasar teori bahwa perbandingan nilai mata uang dengan mata uang lainnya ditentukan oleh tenaga beli uang tersebut atau terhadap barang dan jasa di masing-masing negara. Di antara satu mata uang asing dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pertukaran fleksibel dan pertukaran tetap. Pertukaran fleksibel adalah kurs atau nilai pertukaran mata uang asing yang berubah secara otomatis dari waktu ke waktu, dinamakan kurs pertukaran fleksibel. Sedangkan kurs pertukaran tetap ialah nilai pertukaran uang suatu negara dengan mata uang negara lain yang nilainya terap dari waktu ke waktu, dinamakan proses pertukaran tetap atau fixed exchange rate. Sekian penjelasan dari saya pribadi, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.